Boleh di-on ya, Kak? Ya. Jadi nanti kalau presentasi agar lebih maksimal, ketika presentasi on cam-nya dimatikan saja, ya. Oke, As. Tapi kalau cuma berbicara nggak apa-apa, nggak presentasi. On cam juga. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kragilan, yakni Bapak Agung Nugraha SPD MPD, Bapak Suki Suwardi SPD MPD selaku pamateri, Ibu Leni Marlina SOS selaku pembina OSIS. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru beserta staf tata usaha dan tak lupa juga kepada teman-teman dan adik-adik yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan hingga sekarang ini. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan besar kita, yakni ya Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman sekarang ini. Minadulu mati ilan nur. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya A. Sofiatun Hasanah dari kelas 11 IPA 2, perwakilan OSIS dari SMA Negeri 1 Kragilan. Saya akan membacakan susunan acara pada MPLS hari ini. Hari Kamis, tanggal 22 Juli 2020. Waktu, jam 8 sampai jam 10, registrasi Zoom meeting panitia, jam 8 sampai jam 9, materi tentang wawasan wisata Mandala pada pamateri Pak Suki Suwardi SPD MPD, jam 9 sampai jam 10, penutup panitia, jam 10 sampai jam 12, materi pengenalan OSIS. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah join Zoom meeting pada hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja masuk ke materi wawasan wisata Mandala. Dipersilakan kepada Bapak Suki Suwardi SPD MPD untuk menyampaikan sepatah dua patah waktu dan tempat. Saya persilakan. Seluruh layarnya diklik, bagikan. Klik PowerPoint-nya ya. Ya, PowerPoint-nya klik, Pak. Oke. Suaranya kedengaran? Kedengaran Pak. Oke, terima kasih kepada pembawa acara yaitu Saudari Aas, perwakilan OSIS dari kelas 11. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja materi tentang wawasan wisata Mandala.
Jadi tadi pembawa acara menyampaikannya wisata, yang benar itu wiyata mandala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini, hari Kamis, tanggal berapa Pak Jat? 22 Juli. 22 Juli, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertatap muka walaupun lewat Zoom meeting. Itu saya yakin dan percaya semuanya berkat taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman nanti. Calon siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kragilan yang insya Allah bisa dibanggakan ke depan, saya diberi tugas oleh panitia hari ini untuk menyampaikan materi tentang wawasan wiyata mandala. Sebelum kita bicara jauh tentang wawasan wiyata mandala, maka terlebih dahulu kita harus mengerti apa sih artinya wawasan wiyata mandala itu. Jangan sampai kita tahu nama, tetapi kita tidak mengerti artinya. Jadi sebelum kita bicara apa itu wawasan wiyata mandala, komponennya apa saja, unsurnya, dan apa saja, siapa saja yang bertanggung jawab, maka kita harus bahas dulu pengertiannya terlebih dahulu. Kita bahas, kita artikan satu persatu. Perhatikan baik-baik oleh peserta MPLS tahun 2021-2022 tahun pelajarannya. Wawasan berarti pandangan. Jadi kita memandang. Mandang siapa? Tentu memandang sekolah kita. Bisa juga pandangan, bisa juga tinjauan. Apa bedanya pandangan meninjau? Ya kalau masih memandang sekilas, ninjau lebih dalam. Yang lebih hebat lagi adalah konsepsi. Jadi kalau konsep, jadi kita memiliki dasar dalam memandang itu. Atau juga ada yang mengartikan bahwa wawasan itu cara pandang. Cara pandang seseorang terhadap objek dengan pendidikannya yang berbeda-beda tentu akan berbeda. Semakin dalam keilmuan atau sains seseorang, biasanya cara pandangnya jauh lebih dalam ketimbang dengan mereka-mereka yang masih berpendidikan rendah. For example, sebagai contoh barangkali. Karya tulis, karya lukisan, aliran misalnya abstrak, katakanlah pembuatnya sang maestro Apandi. Kalau kita yang melihat, lukisan itu jelek. Ngacak-acakan ya rucak. Tidak ada maknanya. Tapi bagi mereka yang mengerti tentang lukisan abstrak, karya Apandi itu luar biasa hebat. Karena cara pandang dia berbeda dengan cara pandang orang biasa. Nah, itu namanya wawasan ya. Berikutnya, wiyata. Wiyata ini bahasa Jawa.
Bukan Jawa Serang, Jawa yang Jawa Tengahan ya. Wiyata itu pengajaran. Atau juga yang bisa berarti juga pendidikan. Itu namanya wiyata. Pengajaran itu apa? Proses pembelajaran di sekolah ataupun di luar sekolah yang ada adalah unsur-unsur pendidikannya. Memperkenalkan baik dan buruk, benar salah, dan lain sebagainya. Yang orang menjadi tadinya belum bisa menjadi bisa. Orang atau siswa yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu adalah proses pengajaran atau berarti juga pendidikan. So, jadi Anda itu diharapkan memiliki pandangan tentang pendidikan terhadap sekolah kita nanti. Itu namanya wiyata. Bicara pendidikan, jelas ada konsepsi, ada konsep-konsep pendidikan di sana. John Locke misalnya, dengerin aja nggak apa-apa, hitung-hitung perkuliahan kamu dapat 2 semester di perkuliahan semester 1 ilmu mendidik. John Locke misalnya mengatakan bahwa manusia atau bayi itu ada seperti kertas putih. Yang orang tuanya itu bebas menulis apa saja. Dengan kata lain, lewat pendidikan orang mau dicetak jadi apa itu bisa. Kata John Locke, karena mengibaratkan manusia itu adalah seperti kertas putih. Sementara konsepsi pendidikan dari Langeveld misalnya, dia mengatakan bahwa pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau Anda bergaul dengan lingkungannya tukang minyak, insya Allah Anda kecipratan bau minyak. Kalau Anda bergaul dengan tukang ayam, ya insya Allah bau tai ayam. Gitu. Jadi lingkungan sangat berpengaruh. Nah, diharapkan kalian berada di lingkungan sekolah itu kan lingkungannya baik sehingga Anda berpengaruh atau dipengaruhi hal-hal yang positif, yang baik, yang akan nanti diaplikasikan atau diterapkan di lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat. Itu wiyata. Selanjutnya, mandala. Mandala berarti lingkaran, bundaran, atau lingkungan. Jadi mandala itu lingkaran, cycle. Kalau Anda ke Jakarta ada bundaran HI, ya Hotel Indonesia, bundar. Ya kalau Anda nggak tahu jalan ya muter-muter ning kono bae ya, muter-muter ngikarin bundaran HI. Tetapi tepatnya untuk kita ya ada yang dimaksud mandala adalah lingkungan. Lingkungan apa? Lingkungan pendidikan. Nah, itulah pengertian wawasan, wiyata, dan mandala. Lalu bagaimana kesimpulannya? Wiyata mandala itu berarti lingkungan pendidikan, tempat berlangsungnya belajar atau proses belajar mengajar. Itu wiyata mandala. Jadi lingkungan pendidikan, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar itu melibatkan ada guru, ada siswa, ada ruang, dan waktu. Media pembelajaran, alat pembelajaran, dan lain sebagainya. Itu proses pendidikan. Yang tadinya Anda tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Yang tadinya tidak baik menjadi baik. Karena ada proses pendidikan di sana.
proses belajar mengajar, teaching and learning. Itu Wiyata Mandala. Tetapi kalau kita rangkum seluruhnya, hadirin dan hadirat, Mang Seridin lagi ngereot. Wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Ya, itu summary-nya atau kesimpulannya. Yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, bukan sebagai yang lain. Jelas? Belaka suara aneh. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Jelas ya. Nanti di akhir sesi boleh Anda bertanya. Ya, boleh silahkan. Sepuas Anda. Kita lanjut ya. Wawasan Wiyata Mandala itu berbicara cara pandang sekolah itu mengenai proses pendidikan dan pembelajaran ada 7 Kak yang berkaitan dengan wawasan Wiyata Mandala. Kak yang pertama keamanan atau kenyamanan. Kalau lingkungan sekolah itu sebagai tempat belajar, tempat proses belajar mengajar, maka perlu kondisi aman dan nyaman bagi seluruh stakeholder ataupun orang-orang yang berkepentingan terhadap sekolah tersebut. Siapa saja? Siswa merasa aman, nyaman. Kepala sekolah, guru, sampai kepada petugas kebersihan, dia merasa aman dan nyaman berada di lingkungan sekolah. Tanpa keamanan dan kenyamanan, bullshit atau tidak mungkin hal itu bisa terjadi proses pendidikan dengan baik. Syarat utamanya aman. Dalam lagi perang, baru belajar di bom, hajur, kabur kabeh. Atau tiba-tiba lagi belajar ada orang tawuran, ya acak-acakan. Jadi keamanan itu penting. Merasa nyaman Anda berada di SMA Negeri 1 Keragilan itu penting. Maka nomor 1, wawasan Wiyata Mandala itu menyangkut soal rasa keamanan dan kenyamanan. Yang kedua, kekeluargaan. Diharapkan di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Keragilan itu terjadi rasa kekeluargaan. Keluarga besar, the big family, yang satu sama lain tepas salira, tenggang rasa, gotong royong, senasib sepenanggungan dalam meraih sebuah cita-cita, mimpi besar SMA Negeri 1 Keragilan, maju, mandiri, siswanya cerdas dan mampu berkompetensi di dunia, baik nasional maupun internasional. Itu bisa tercapai jika salah satu indikatornya memiliki rasa kekeluargaan masing-masing satu sama lain. Guru, kepala sekolah, petugas kebersihan, termasuk dengan siswanya. Bukan centang berenang, atau bukan terjadi permasalahan-permasalahan saling bermusuhan dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dibutuhkan rasa kekeluargaan itu. Kalau kita sudah merasa satu keluarga,
Maka apabila ada teman kita sakit, kita merasa sakit. Apabila ada guru kita sedang menderita, kita merasa menderita karena kita satu keluarga. Itulah maksudnya pentingnya kekeluargaan itu dijalin, dibangun, dan dilaksanakan, diwejantahkan dalam bahasa Pancasila itu. Dalam kehidupan sehari-hari. Itu syarat yang kedua dalam wawasan Wiyata Mandala, K yang kedua. K yang ketiga, kedisiplinan. Disiplin, kalau menurut saya hal yang sangat urgen, yang penting. Karena bermula dari disiplin itulah kita mampu menggerakkan yang lain. Disiplin itu contohnya sederhana. Siswa atau calon siswa dan siswi SMA Negeri 1 Keragilan. Misalnya saja datang tepat waktu. Kalau kita masuk jam 7 kurang sudah berada di sekolah. Kemudian jam 7 tank masuk ke dalam kelas. Gurunya sudah ready, siap. Masuk. Kalau nanti setelah dibuka tatap muka, walaupun terbatas, maka disiplin itu penting. Bahkan kalau mau berbicara jujur, kedisiplinan itu ditanamkan sejak dini, bahkan oleh ajaran kita sendiri, ajaran Islam. Misalnya, Islam mengajarkan soal kedisiplinan, soal sholat 5 waktu, harus disiplin. Sholat duhur, mulainya jam 12 misalnya, sampai jam 3 maksimal. Nah kalau Anda sholat duhur jam 4, ya ngaco. Bukan sholat duhur, sholat asar. Ada rentang waktunya, itu kita harus ikuti. Namanya disiplin. Jadi Islam, kalau kita penganut Islam yang kafah, yang memang menjalankan semua syariat dan menjauhi larangannya, kita diajar untuk berdisiplin terhadap waktu. Seperti dalam firman Allah, yaitu wal asri, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kecuali orang-orang yang sabar dan kemudian yang mau menasihati, mengajak ke jalan yang benar. Itu disiplin. Jadi disiplin ini sangat penting, kalau buat saya sangat-sangat penting. Karena lewat kedisiplinan kita akan menjadi manusia-manusia yang handal. Kita menghargai waktu, kita menghargai orang lain lewat kedisiplinan itu. Dan disiplin itu sangat mudah diucapkan, tetapi sangat berat untuk dilaksanakan. Jadi jangan Anda menjadi cuma pemanis bibir saja, lip service, disiplin, 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 tekannya jam 8, setengah 8, arane wong edan nih. Yang keempat adalah kerindangan. Kalian semua mendambakan lingkungan sekolah itu yang rindang, yang asri, yang indah. Karena semua mata juga senang yang indah-indah. Kemudian kita akan merasa betah, merasa nyaman, merasa aman di sekolah itu. Kalau suasananya rindang. Ditambah penghuninya, siswanya, gurunya, dan semua komponen sekolahnya juga memang taat kepada ajaran Islam, taat kepada Allah, sehingga hatinya tetap rindang walaupun lingkungannya masih panas misalnya. Jadi kerindangan itu penting, menambah estetika. Ya, sekolah kita sedang
dan sudah lama melakukan perindangan dengan menanam berbagai macam pohon. Kendalanya memang masih di pemagaran karena kerbau, kambing masih masuk, sehingga berbagai macam tanaman yang kita tanam masih sering dimakan oleh ternak-ternak orang sekitar kita. Itu K yang keempat. K yang kelima adalah kebersihan. Ada slogan itu dulu, bahkan mengatakan itu hadis, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Dan memang wajib hukumnya membersihkan. Kalau Anda berangkat ke sekolah, atau sekarang saja mengikuti Zoom meeting, coba belum mandi, bangun tidur, abab segala masih mampu atau enak. Untung saja berjauhan, kalau dekat, waduh berat. Jadi kebersihan itu penting. Bersih berbeda dengan mewah. Bersih itu segala sesuatunya tidak harus mesti mahal. Yang sederhana pun asal bersih akan kelihatan indah. Maka itu di kebersihan dulu baru kemudian keindahan. Karena tidak keindahan dulu baru kebersihan. Kebalik. Karena keindahan itu berawal bermula dari bersih. Rindang, coba wong botak, senajan ayu kan, rada beda. Ya, jadi kebersihan dulu. Anda bersih, wangi. Baru berikutnya adalah keindahan. Jadi kalau sudah bersih, indah. Sekali lagi, indah itu tidak identik dengan mahal. Tidak semuanya yang mahal itu indah, dan tidak semuanya yang tidak mahal itu tidak indah. Jadi kalau bersih, kalau sehat, kalau higienis sebuah makanan, yang receh pun jadi enak. Dan yang terakhir, K-nya adalah ketertiban. Kita harus mematuhi di sebuah sekolah, pasti dimanapun Anda berada, di lingkungan manapun Anda berada, ada tata tertib. Tujuannya apa? Untuk mentertibkan. Jadi tata tertib sekolah kita patuhi. Sehingga lingkungannya antar teman, guru, dan lain-lain menjadi tertib sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya kalau siswa jadi siswa yang baik, kalau guru jadi gurulah yang baik, dan kalau jadi kepala sekolah lah yang baik, yang bertanggung jawab untuk meningkatkan dan memajukan sekolah SMA Negeri 1 Kragilan ini, bukan yang lain. Jadi siswanya, gurunya, petugas kebersihannya, termasuk kepala sekolahnya bersama-sama menuju muaranya satu, tujuannya satu, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di SMA Negeri 1 Kragilan lewat proses pendidikan. Jelas? Jelas? Jelas. Ya. Ada musik itu, musik apa itu? Tarling atau itu koplo itu. Nanti sabar ya, setelah ini barangkali. Berikutnya komponen peran wawasan wiyata mandala. Kita lihat peran-perannya masing-masing ya. Yang pertama, headmaster, kepala sekolah. Apa peran kepala sekolah? Bahwa peranan kepala sekolah dalam wawasan wiyata mandala yaitu berwenang dan bertanggung jawab penuh
terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolahnya. Jadi yang bertanggung jenab di lingkungan sekolah itu. Kemudian kepala sekolah dihormati dan juga harus berwibawa. Artinya siapapun yang akan berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Jadi kalau ada tamu, ya ngomong dulu lah. Ya, jangan langsung ngelonong saja. Ada penerima tamu, butuhnya ke siapa? Permisi, pamit ke kepala sekolah. Nah, di situ peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah ini sangat sentral. Mau dibawa kemana sekolah itu ya sangat bergantung dari kepala sekolahnya. Apakah dia seorang visioner atau tidak. Kalau dia sudah memiliki konsep-konsep yang jelas, mau dibawa kemana, sekolah itu sangat mudah. Karena dipandu oleh visi misi di sekolah itu dengan berbagai upaya yang dia lakukan, seorang kepala sekolah mestinya harus mampu meningkatkan sekolah itu menjadi sekolah yang jauh lebih baik dalam berbagai bidang. Terutama dalam masalah wawasan wiyata mandala. Karena pokok bahasan kita tentang wawasan wiyata mandala. Yang kedua, peran guru. Guru menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku yang baik. Karena guru adalah digugu dan ditiru. Dari ujung rambut sampai ujung kaki diperhatikan oleh siswanya. Karena guru harus menjadi teladan atau menjadi pamong yang ngemong siswanya di masyarakat. Guru harus mampu memimpin, baik di kelasnya maupun juga di luar sekolah. Sehingga keberadaan guru dimanapun, kapanpun, ya kalau haus minumlah Coca-Cola. Maksud saya, keberadaan guru sangat penting dibutuhkan oleh masyarakat. Karena guru digugu dan ditiru. Guru adalah sebuah contoh yang diharapkan memberikan contoh yang baik kepada siswanya dan kepada masyarakat sekitarnya. Itu peran guru. Nah, kemudian yang ketiga, peran sivitas akademika, tata usaha, tugas kebersihan. Itu apa perannya? Tata usaha sekolah harus mendukung kepentingan administrasi dalam proses belajar mengajar di sekolah. Surat menyurat, berbagai permasalahan tentang keadministrasian, absensi siswa, daftar nilai, ya, sampai kepada rapot dan lain sebagainya, itu tugas daripada para tata usaha yang membidangi masing-masing. Ada bagian persuratan, masuk dan keluar. Ada bagian kesiswaan, ada bagian kepegawaian, ada bagian keuangan, dan lain sebagainya. Perangkat sekolah yang lain, seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya, kalau misalnya petugas kebersihan, ya laksanakan membersihkan ruangan. Guru, TU, kepala sekolah. Kalau tugasnya di bidang kepegawaian, laksanakan itu. Kalau tugasnya piket, laksanakan semuanya sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya masing-masing. Nah, itulah peran-peran dari mulai kepala sekolah, guru, dan peran sivitas akademika. Jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Lanjut. Baik.
peran murid sekarang atau siswa. Murid punya peran menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali, tanpa diserpe, tanpa exception atau pengecualian. Semua siswa sama diperlakukan, sama harus. Anak pejabat, anak tani, anak nelayan, anak apa saja di sekolah harus sama, mentaati semua tata tertib, tidak ada pengecualian. Kemudian siswa juga harus hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Aja hormat ning guru doang, ning petugas kebersihan ngelunjak. Hormat ke kepala sekolah, ke guru enggak boleh. Semua unsur ada di sekolah Anda harus hormati siapapun dia. Tidak berat, tidak sulit Anda berbuat atau melakukan hormat kepada siapapun juga. Hormat dan santun, sopan kepada teman. Kepada teman Anda juga hormat, sopan. Sehingga hidup itu tentram, ayem, tekun dalam menyelesaikan tugas. Iki mah, tugas mani pegelet guru ki pegawai ngegaene tugas baik kapan sih direne. Nah itu namanya menggerutu. Tidak boleh, Anda harus tekun menyelesaikan tugas itu diberikan oleh guru dengan senang hati. Kalau kondisi hati kita senang, yang sulit jadi mudah, apalagi yang mudah jadi lebih mudah. Dan yang berikutnya, peran murid juga harus menjaga nama baik sekolah. Marwah sekolah kita harus dijaga. Bukan berarti dibawa-bawa kemana-mana sekolahannya, gati dipanggul-panggul maabot. Yang dimaksud dijaga adalah kehormatannya. Dan seluruh keluarga yang ada di sekolah itu bareng-bareng menjaga kehormatan, marwah daripada sekolah kita. Bagaimana caranya? Tunjukkan Anda bersikap sopan santun kepada siapapun di luar sana. Pasti orang akan bertanya, murid endi kune. Bahkan yang ditanya mau wong tua dimin, anak siapa ikune. Itu yang dimaksud menjaga nama baik sekolah itu. Dengan sikap yang baik, dengan perilaku yang baik di masyarakat. Itu sama saja Anda sudah menjaga marwah, martabat sekolah kita. Dengan perilaku hormat dan sopan kepada siapapun juga. Kemudian peran masyarakat sekitar. Kita sekolah itu pasti berada di lingkungan masyarakat. Dan kebetulan kita berada di lingkungan masyarakat Desa Pematang, Desa Keramat Jati berbatasan, Desa Kendayakan, Desa Cisaid, batas-batasnya itu kita di sekitar itu. Maka harapannya seluruh stakeholder, seluruh masyarakat sekitar itu mendukung program kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar dan mengajar. Dan kalau bisa, orang-orang yang mengerti tentang dunia pendidikan di masyarakat itu memberi saran dalam proses belajar dan mengajar. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, bukan malah ngobok-ngobok sekolah. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Nah itulah peran masyarakat sekitar dalam rangka membantu kemajuan sekolah kita. Jelas? Halo? Everybody? Jelas, Pak. Kalau sudah jelas, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Gitu ya. Nah, itu materinya. Silakan Anda boleh bertanya satu-satu. Aja geroyokan wanine. Silakan kalau ada bertanya. Mana itu Aas, pembawa acara? Iya, Silakan Pak. dipandu. Ayo teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan.
Halo, kok hening sepi? Jangan malu, jangan takut. Wah, kadang iki wong enggak. Silakan, mau nanya apa saja, boleh. Halo? Everybody home? Ya, Pak. Ya, silakan kalau ada bertanya. Langsung saja nggak apa-apa. Mau nanya dari A sampai Z, silakan. Rahasia nanya. Udah angkat tangan tuh, Pak. Ya, silakan. Pajat sini guys supaya kelihatan yang nanya. Yang ini. Ini, Pak. Silakan, mana? Rahasia, silakan. Buka mikrofon. Silakan. Atau Aas mau bertanya? Ya, siapa sajalah yang mewakili. Pengennya semuanya ini ada 100 berapa nih? 100 orang nanya jauh satu-satu. Udah 100 pertanyaan. Pegel bah pengejawab ini. Bukan turu doang kita Meki. Bapak mengecoblak kayak wakepon di rumah kan orang kan. Lalu bertanya sesat di jalan. Kalau nanti Anda masuk ke sekolah, pertemuan tatap muka, saya kasih tip, kalau Anda ingin dikenal guru, gampang caranya. Yang saya lakukan dulu ketika jadi siswa, adalah dengan bertanya setiap kali guru itu mengajar. Kalau pertama mungkin dicuekin, yang kedua belum, yang ketiga dia pasti nanya, namamu siapa? Sudah tanya nama, si guru itu mulai mengingat nama Anda. Dan insya Allah sampai kapanpun nama Anda akan teringat oleh guru itu. Lewat sering Anda bertanya dalam proses belajar mengajar. Itu yang saya lakukan dulu. Ketika saya jadi siswa ataupun mahasiswa di perguruan tinggi di Jakarta. Sehingga walaupun saya orang kampung, orang desa, tetapi tidak desa bisa bersaing dengan orang-orang yang berasal dari kota. Itu konsepnya. Jadi jangan Anda pernah ragu dan malu untuk bertanya. Silakan. Silakan. Pak, punten izin bertanya. Silakan, Parla. Ya. Iya, Pak. Silakan. Maaf ya, Pak, nggak on cam. Nggak apa-apa. Iya, gini, Pak. Jadi, kan Bapak tadi bilang kalau misalkan setiap warga sekolah harus ikut
serta membangun sekolah nih ya Pak. Betul, betul. Iya. Nah, di sini saya mau bertanya tentang bagaimana kalau misalkan ada salah satu murid atau ambil sajalah satu organisasi OSIS gitu yang tidak bisa ikut membangun membangun masyarakat, membangun sekolah tersebut, Pak. Terus kalau bisa Bapak kasih motivasinya juga untuk anak-anak OSIS yang ada di sini, Pak. Terima kasih. Oke. Misalnya apa, Parla? Contoh konkretnya saja, organisasinya, cabangnya. Oh ya, misalkan salah satu bidang bela negara, Pak. Kan di situ bela negara, ya yang ngehandle di upacara segala macam gitu ya, Pak. Oke, Misalkan benar. mereka nggak kerja atau nggak apa. Menurut Bapak gimana? Oke. Nah, ini kalau berbicara idealisnya, itu dimulai dari rekrutmen ataupun penarikan orang-orang, menempatkan orang-orang duduk di bagian tersebut harus the right man on the right job. Menempatkan seseorang itu dengan keahliannya, dengan kemampuannya. Wih Pak, singending adalah kemampuannya. Paling tidak dia memiliki hobi ataupun senang berada di bidang itu saja dulu. Biasanya kalau senang, dia akan melakukan apa saja terhadap bidang yang ditanggungjawabkannya. Terkadang kita memilih orang main tunjuk bukan berdasarkan keinginan orang itu. Akibatnya dia merasa dipaksa dan apalagi tidak sesuai dengan bidangnya. Tapi oke lah, itu sudah terlanjur misalnya. Bagaimana caranya? Kita beri, kita dorong, kita beri fasilitasi dengan berbagai macam misalnya pelatihan, ya, pelatihan-pelatihan tentang kebelaan-negaraan dan lain sebagainya sehingga bisa tampil pentas. Dan kalaupun dia belum memberikan sesuatu yang berharga buat sekolah, jangan diremehkan atau jangan diabaikan. Sekecil apapun peran seseorang harus kita maknai itu sebuah peran yang besar. Jelas? Parla? Iya, jelas Pak, terima kasih banyak. Jadi kalau nanti milih orang, hanya sesuai dengan keinginannya, minimal keinginannya saja. Karena kalau kita sudah ingin, mau, biasanya kita mau bergerak hatinya untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau orang dipaksa, nah itu biasanya akan berbeda. Paham ya? Paham Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Silahkan yang lain. Siapa? Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Enjoy saja dengan Bapak, nggak usah tegang. Tanya aja apa saja. Everything I do. Pokoknya. Halo, kok diam? Masa 100 tidak ada 50 aja yang bertanya, 50 pertanyaannya juga habis ini. Ada Raisa nih, Anggun Cita Sasmi, Desi Ratnasari, dan masih banyak yang lainnya nih. Mana? Ayo, tunjukkan kemampuanmu. Masa tanya saja nggak bisa?
Halo. Pembawa acara silahkan dipandu, dibangunkan itu teman-temannya. Waalaikumsalam. Saya turu kene mah. Kon tetakon maka suarane. Mana nih? Halo. Bangun, bangun. Wake up, wake up. Ayo teman-teman yang mau bertanya. Ayo silakan. Bagaimana, As? Waduh. Kalau di alam nyata pasti senang ini. Punten Pak, mau tanya. Ya, silakan. Siti Nuraini ya. Iya Pak. Silakan. Karakter seperti apa yang harus ada di diri siswa dan siswi SMA Negeri 1 Keragilan yang dapat mewujudkan sekolah yang berwawasan Widata Mandala, yang harus banget ada di diri siswa dan siswi SMA Negeri 1 Keragilan. Oke, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Ya, Siti Nuraini. Apa karakter yang dimiliki oleh siswa SMA Negeri 1 Keragilan dalam rangka memajukan sekolah kita ini? Yang pertama, siswa Keragilan SMA 1 Keragilan memiliki kejujuran yang tinggi, atau dalam bahasa kerennya integritas. Kemudian disiplin, disiplin waktu, disiplin ibadah, baik sesama hubungan dengan manusia maupun juga dengan Allah atau Sang Pencipta. Disiplin. Kemudian kekeluargaan. Ada rasa sifat kekeluargaan dalam diri setiap siswa SMA Negeri 1 Keragilan. Kekeluargaan itu akan memicu kita memiliki sifat gotong royong, tepasalira, kemudian setia kawan dan lain sebagainya. Kemudian harus sopan, santun kepada siapapun juga, kepada yang tua, kesederajat maupun kepada yang lebih muda. Dan tentunya yang terakhir harus menjaga nama baik sekolah, yaitu dengan cara melaksanakan, mentaati tata tertib sekolah. Kalau misalnya ketika Anda masuk ke sini, menandatangani surat perjanjian, tidak boleh menikah selama belajar di SMA Keragilan, maka ikuti itu. Dan konsekuensinya kalau Anda misalnya di tengah jalan menikah dengan atas dasar apapun, maka sudah pasti akan dikeluarkan oleh sekolah. Itulah marwah atau karakter yang harus dimiliki oleh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Keragilan. Bukan hanya kelas 10 saja, tetapi kelas 10, 11, maupun kelas 12. Syukur-syukur Anda berprestasi di berbagai bidang, apakah bidang akademik maupun non-akademik. Nah, itu salah satunya menjaga ataupun marwah baik sekolah
dan menjadi sebuah karakteristik siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kragilan. Demikian Siti Nuraini kurang lebihnya. Pertanyaannya luar biasa. Bagus. Baik Mantap. Pak, terima kasih. Masih ada? Silakan. Siapa lagi? Silakan. Satu lagi aja lah sebelum saya akhiri. Ada lagi? Kok perempuan terus nih? Yang laki-lakinya pada kemana ya? Padahal laki-laki pengennya jadi pemimpin, tapi faktanya giliran begini nggak pernah nanya. Mana nih? Sudah 2 perempuan, laki-laki belum nongol satupun. Ayo. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Cepat, nanya. Kalau tatap muka tak ciwit sing ora tetakon iki. Sayangnya aja nyiwit primen iki mekadongan. Disuruh nanya aja nggak mau. Malah Bu Epa sing arep tetakon, primen kan. Masih ada? Kalau tidak ada, bagaimana Pak Ajat? Dicukupkan sekian. Cukup untuk masuki boleh, klik boleh. Ya. Oke, As. As, halo. Pembawa acara. Berhubung tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman kalian untuk materi wawasan Wiyata Mandala pagi hari ini, Bapak cukupkan sekian. Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suki Suwardi yang telah memberikan materinya. Acara selanjutnya seperti biasa kita istirahat 15 menit ya teman-teman. Jangan keluar dulu ya, nanti ada materi lagi dari OSIS. As, silakan dibuka lagi As. Baik, Pak. Jam istirahat sudah selesai. Oke, kita lanjut ke materi ya. Materi tentang OSIS, pengenalan OSIS yang akan disampaikan oleh teman saya, Siti Nuraini dan Kak Melda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada AAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kakak izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dari kelas 11 IPA 2. Boleh dibuka ini? Ya. Kakak di sini akan menjelaskan materi tentang pengenalan kesehatan mental. Kak Bu, silakan share screen-nya.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Siti Nuraini, kakak dari kelas 11 IPA 2. Jadi di sini kakak akan menjelaskan sedikit materi tentang kesehatan mental. Nah, kalau HP-nya barengan boleh nggak, Pak? Boleh, boleh, boleh. Nah, sebelum kita ke materi, teman-teman tahu nggak sih kesehatan mental itu apa? Atau kesehatan mental itu penting nggak sih, Kak? Gitu. Mungkin bagian teman-teman ada yang berpendapat mungkin terkait emosi atau terkait tekanan, Kak. Atau dari teman-teman juga ada yang berpendapat masih bingung, Kak. Atau ada yang belum tahu, Kak. Oke, daripada teman-teman semuanya bingung nih, ayo kita belajar bareng-bareng apa sih sebenarnya kesehatan mental itu. Nah, jadi pengertian kesehatan mental itu adalah keadaan di mana seseorang dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas diri mereka sendiri. Jadi, kesehatan mental itu penting nggak sih untuk kita nih, para remaja? Yuk, sama-sama lihat jawabannya. Jadi, kesehatan mental itu tentu penting dong. Apalagi bagi remaja seperti kita ini, sangat penting banget. Karena dapat mengatasi berbagai stres dan masalah kehidupan, kita juga dapat bekerja secara produktif dan bisa menggali potensi diri kita. Apalagi nih ya, di masa pandemi ini, sekolah kita jadi daring kan. Pasti Perhatian, mohon di mute dulu mikrofonnya yang lain ya. Hargai Siti Nuraini sedang mempresentasikan. Apalagi nih di masa pandemi ini, sekolah kita jadi daring kan dari rumah gitu. Pasti teman-teman sering banget gitu merasa kayak stres banget atau mungkin bahkan ada yang frustasi gitu gara-gara tugas. Belum lagi kalau tugasnya itu kita nggak paham materinya. Aduh, pusing banget itu kan. Terus mungkin dari teman-teman semuanya ada tugas yang belum, terus gurunya suruh ngumpulin itu kan sibuk banget. Nah, selanjutnya itu ada beberapa tips yang akan disampaikan oleh Kak Melda. Silakan untuk Kak Melda. Memperkenalkan diri, nama saya Melda dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tips untuk menjaga kesehatan mental. Pertama, curhat atau ngobrol dengan teman dan keluarga. Yang kedua, istirahat yang cukup. Mana nih yang suka begadang, main game, nonton drakor, kesenian sama doi. Makan makanan yang sehat, seperti sayuran atau buah-buahan. Yang keempat, olahraga. Yang kelima, berjemur di bawah sinar matahari. Nah, itu tadi sedikitnya materi dari kami. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Silakan. Yuk teman-teman yang mau bertanya silahkan tentang kesehatan mental atau Kak boleh nggak sih curhat tentang kesehatan mental saya nih yang lagi down atau yang lagi putus cinta deh, nggak apa-apa. Kita sharing-sharing aja ya teman-teman. Kak mau nanya Kak, kan saya pagi lari,
sore lari, malam boxing. Kok nggak bisa tidur ya? Tetap. Kak, maaf nih Kak sebelumnya. Kalau misalnya gara-gara cinta bisa stres nggak sih? Kan Aska kan kalong, jadi nggak bisa tidur. Nah, Oke, teman-teman bisa dijawab ya. Oke, pertanyaan yang pertama itu kenapa sih nggak bisa tidur gitu? Padahal pagi lari, siang lari, sore lari ya. Iya, iya, Itu Kak. sebenarnya mungkin karena kurang jaga pola makan mungkin. Terus usahain ya istirahatnya juga cukup gitu. Olahraganya juga jangan yang terlalu bisa apa ya, jangan terlalu berat-berat juga lari ya sekedarnya aja nggak usah ya terlalu lama atau jauh gitu. Jadi Maaf, Pak Masri, mohon maaf, Pak Masri mohon maaf. Eh, beri kesempatan Siti Nuraini untuk menjawab pertanyaan dulu. Mohon maaf Pak Masri, beri waktu kepada Siti Nuraini untuk menjawab pertanyaan ataupun tanggapan dari Aska. oke, Silakan Siti Nuraini dilanjutkan tadi. baik Pak. Materi sekarang Baik Pak, terima kasih. Tadi bisa dikatakan mungkin Azka pola makannya kurang baik. Mungkin kayak makannya itu nggak seimbang gitu. Jadi lebih diperhatikan lagi olahraganya juga, terus pola makannya, istirahatnya juga. Itu aja sih. Next, pertanyaan yang kedua tadi dari siapa? Punten izin menjawab. Tadi ada yang katanya, Kak putus cinta emang bisa bikin stres ya, katanya gitu. Oke. Sebenarnya kan sekarang tuh banyak banget kasus karena putus cinta bisa gila atau sampai ada bahkan yang bunuh diri. Sebenarnya Sebentar. Ini siapa yang sedang membuka YouTube ataupun rekaman yang kemarin? Ini suaranya terdengar di sini. Tolong yang sedang membuka video MPLS kemarin, tolong dimatikan. dalam kegiatan MPLS ini bertindak sebagai ketua panitia MPLS Ini rekaman yang kemarin ini. Keragilan Mana ini? yang di komando Oke, saya lanjut ya. Jadi kan sebenarnya sekarang ini belakangan ini gitu sering banget kita dengar banyak kasus karena putus cinta itu banyak orang yang sampai gila gitu, stres atau bahkan ada yang sampai bunuh diri gitu. Sebenarnya itu tergantung diri kita masing-masing. Kalau di dalam diri kita masih menanamkan iman kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mungkin ya nggak sampai gila atau sampai bunuh diri gitu, karena kita masih punya keyakinan gitu, masih punya iman. Jadi enggak juga sih, tergantung diri kita sendiri menanamkan imannya itu seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Boleh siapa aja yang bertanya. Ayo teman-teman,
tanya apa aja deh. Bebas ini. Teman-teman izin menambahkan jawaban dari yang Aska nanya itu tadi. Menurut saya kenapa Aska tuh nggak bisa tidur malamnya? Bisa jadi Aska overthinking nih, mikirin hal-hal yang nggak harusnya dipikirin, jadi kepikiran gitu kan ya? Bener nggak Aska? Iya Kak, bener. Nah, Menurut iya. saya juga benar sih, Kak. Teh, bener banget. Iya, itu sih kalau menurut saya seumuran kita gini banyaknya overthinking, entah itu masalah Iya. cinta, masalah apa namanya sekolah, apalagi masalah masa depan nih, bingung Yang ngebukin banget. terus. Iya, bingung banget nih gimana nanti ke depannya kita bakal gimana. Nah, iya. Takutnya nanti kita nggak Iya, sukses atau gimana ya. iya. Nah, itu teman juga banyak yang Depan Kak, ngerasain kayak gitu. pusing banget mikirin. Nah, menurut saya kalau menurut saya kalau misalkan kaliannya overthinking, ya coba untuk ngobrol lah sama misalkan kalian overthinking sama masa depan nih. Kalian takut kalau misalkan nggak sukses lah, amit-amitnya nggak sukses gitu. Kalian bisa ngobrol nih sama orang tua kalian, baiknya gimana? Mah ya gimana nih? Saya lagi mikirin ini. Pokoknya banyak-banyakin ngobrol sama orang tua deh. Soalnya menurut saya itu salah satu faktor utama yang bikin kita overthinking. Bener nggak? Ya bener juga sih Kak. Benar. Kan aja. Disuruh latihan. Iya, terus juga pokoknya kalian harus banyak-banyakin motivasi deh buat kedepannya gimana. Terus juga kalau misalkan kalian capek banget nih sama cinta-cintaan gitu. Ya udah gitu, udahin aja. Buat apa kalau misalkan emang nggak perlu. Kalau ngerusak mental kalian, ya udah cukup aja sampai di sini gitu. Terus kalian ini masih panjang buat kedepannya, nggak mesti mikirin cinta, nggak mesti mikirin apapun itu. Ya kalian cuma tugasnya buat belajar, dan banggain orang tua. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Iya, mikirin cinta terus masih hidro. Iya kan? Jangan mencintai seseorang yang Iya kan kadang. Ada Iya, lagi. kenapa? Iya boleh. Kalau begadang baik apa enggak buat kesehatan? Nah. Oke, tadi ada yang nanya, katanya kalau keseringan begadang itu baik nggak sih buat kesehatan? Ya, pasti yang kita tahu itu ya nggak baik lah gitu kan. Bahkan bisa menimbulkan penyakit. Jadi, ya kalau bisa tidur yang emang batas waktu yang baik, jangan terlalu malam. Mungkin kan sekarang itu banyak ya, mayoritas anak laki-laki ataupun perempuan itu begadang cuman mau main game gitu. Mungkin kalau yang hobi itu bukan hanya cuman Kak gitu. Karena itu memang udah kesenangannya saya, udah hobi saya. Tapi untuk kesehatan kalian tuh nggak bagus gitu. Kurangin lah gitu. Kan bisa main game itu siang gitu, nggak sampai harus malam. Atau yang suka nonton drakor sampai maraton gitu kan malam-malam. Saya ini apa ya penasaran gitu, pengen sampai saya habisin episodenya gitu. Tapi kan nggak baik gitu. Jadi kuranginlah kegiatan yang emang bisa bikin kalian begadang gitu sih. Nggak baik intinya ya. Iya Kak. Tapi saya nggak main game Kak. Nggak main game tapi
Tadi siapa? Benar ya yang tadi disampaikan Kak Farla. Mungkin karena teman-teman meeting terus kalau malam. Jadi sebaiknya ya konsultasi lah, cerita gitu. Iya Kak, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau nanya? Punten Kak, mau tanya gimana pendapat tentang anak broken home? Terima kasih. Untuk anak broken home, kalau pendapat saya pribadi, dia sesosok anak, seseorang yang emang sangat kuat. Dia bahkan mampu gitu kan menghadapi masalahnya. Nggak semua orang bisa menghadapi, nggak semua orang bisa menerima situasi seperti itu. Menurut saya dia sangat kuat sih, gitu aja. Ada lagi? Izin menambahkan ya tentang anak broken home. Menurut saya anak broken home itu yang paling hebat dari teman-teman yang nggak broken home. Kan biasanya ada nih ya teman-teman yang nggak broken home tapi merasa capek banget nih hidup gue gitu. Coba kalian lihat ke belakang yang broken home deh. Banyak-banyakin bersyukur gitu. Nah, untuk yang broken home ini, jangan nganggep diri kalian lemah, jangan nganggep orang tua saya kayak gini nih, nggak kayak orang tua teman-teman yang lain. Tolong banget ya dihilangin cara berpikirnya kayak gitu. Terus juga jangan jadiin itu kalian buat insecure sama teman-teman kalian. Malah harusnya kalian lebih bersyukur dong ya teman-teman. Kurang lebih kayak gitu sih. Harus semangat terus buat teman-teman yang dibilang broken home gitu. Jangan jadiin itu batasan buat kalian gak meraih masa depan kalian. Oke teman-teman. Semangat. Kak. Saya juga broken home Kak, jadi saya biar ngelupain semua itu saya dipakai lari, malah ini nggak bisa tidur, tambah overthinking. Iya kamu nggak broken home, parah banget. Oke. Pertanyaan bagus dan diskusi yang bagus ya Bapak, hanya sedikit menambahkan. Yang pertama, mungkin kalian tahu tentang rezeki. Rezeki itu banyak orang menyangkanya hanya sekedar uang. Ya. Padahal yang namanya rezeki itu sangat luas. Ya. Ketenangan jiwa, kemudian kesehatan itu merupakan rezeki. Ya. Kemudian kesehatan mental, ya, jiwa, yang namanya manusia itu jiwa itu ada 4. Ya. Ada 4. Nah, yang pertama itu kolbu, hati. Yang kedua ruh. Kemudian yang ketiga nafsu dan akal. Jadi setiap manusia itu sebagai makhluk jasmani dan rohani. Jadi jiwanya itu memiliki 4 elemen pokok, yaitu kolbu, hati, ruh, nafsu, dan akal. Maka baik-baiklah kalian memanage kolbu, memanage nafsu, kemudian akal. Kalau ruh kita pasrahkan kepada Tuhan Sang Pencipta.
Nah, terutama masalah nafsu. Nafsu namanya manusia mempunyai nafsu. Binatang pun mempunyai nafsu. Perbedaan kita dengan binatang apa? Kalau binatang tidak punya akal, kita punya akal. Kemudian kolbu. Kalau kita tidak bisa memanage kolbu, ya, mungkin nafsu kita tidak terkendali. Jadi kesimpulannya, apabila Aska mempunyai masalah mengenai ketenangan jiwa, itu dua. Solusinya dua. Yang pertama, coba konsultasikan dengan dokter kejiwaan. Nah, ini yang kadang-kadang orang kita ini sangat segan atau bahkan malu untuk konsultasi dengan dokter kejiwaan. Ya, di rumah sakit umum sekarang sudah ada dokter kejiwaan, bisa pakai BPJS gratis, tidak perlu ke praktiknya. Ya. Jadi silakan yang mempunyai masalah tentang kejiwaan, konsultasikanlah, jangan malu konsultasi dengan dokter jiwa. Yang kedua, kita harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itu kuncinya, ya, Aska? Iya, Pak. Silakan dilanjut. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Teh, nih, kan biasanya tuh di sekolahan tuh ada ya kan orang yang kayak cupu. Nah, terus tuh si cupu ini biasanya tuh selalu dibully. Terus gimana cara mengatasi anak korban pembulian? Oke, jadi kita udah sering banget ya ngedengar kata pembulian gitu. Sebenarnya itu kesadaran diri yang pembulinya gitu. Kalau seandainya kita membuli seseorang, itu bisa mendownkan mental dia gitu. Bisa jadi kalian pasti pernah dengar dong, ada seorang anak atau murid yang dibully, bahkan dia sampai bunuh diri lah ya, sering banget sih ngedengar kayak gitu kan. Nah itu dia lebih banyak diem, biasanya orang yang seperti itu diem, bahkan dia nggak pengen punya teman gitu. Terus biasanya dia lebih ke curhat sih sebenarnya kalau dia, karena dia takut kalau dia lebih ke cerita ke temennya, kan dia tahu temennya itu bakal bully, padahal tuh nggak semua temen dia tuh ngebully, tapi ada rasa takut, trauma gitu, jadi dia lebih ke curhatnya itu ke buku sih, kayak diary gitu aja sih. Atau ada yang mau menambahkan lagi? Teman-teman mau menambahkan atau mau bertanya lagi, nggak apa-apa. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi atau mau menambahkan jawaban saya tadi, acaranya bisa dilanjut ke acara berikutnya, Kak Aas. Sebentar. Kalau yang Mau kesan-kesan nambahin Silvi sebentar. mau nggak? Iya Teh, sok. Maaf ya, As. Nih, cuma mau share tentang self healing. Apa ya, self healing tuh kayak kita
menyembuhkan gitu, menyembuhkan diri kita sendiri dari trauma ini. Jujur, saya pribadi salah satu korban bullying. Salah satu korban bullying saat di SMP. Kapan-kapan saya cerita tentang ini deh. Nah, ini cara saya buat self healing saya ya, teman-teman. Yang pertama, mendekatkan diri sama Allah. Ini yang paling utama sih, buat mendekatkan diri sama Allah, sama Tuhan kita. Yang kedua, menjauhkan orang yang toksik beserta hal-hal yang menurut kalian kedepannya bakal toksik. Boleh nih, contoh kalian insecure sama seseorang, kan kebanyakan teman-teman yang cewek insecure, dia cantik banget nih gitu. Kalian boleh unfollow orang yang bikin kalian insecure atau orang yang toksik di hidup kalian. Orang yang toksik ini disebut kayak maunya pas butuh aja gitu tuh. Paham nggak? Mungkin kalian juga pernah ngerasain gitu. Maunya enaknya aja nih sama gue gitu. Lanjut, yang ketiga, baca-baca tentang kesehatan mental. Di sini nanti saya akan rekomendasiin Instagram tentang kesehatan mental ya, teman-teman. Lanjut, melakukan hobi kalian masing-masing. Kalau saya pribadi, ngelukis, belajar, sama scroll TikTok nih buat menghilangkan penatnya gitu. Lanjut, kalau bisa kalian kalau kalian di titik yang udah insecure banget, udah gitu. Tapi jangan ngelampiasin ke mana-mana ya sampai kalian self harm atau sampai kalian nyilet-nyilet gitu kan. Teman-teman biasanya ada gitu, teman saya juga ada yang kayak kalau ada sedikit masalah selalu ke silet-silet lah gitu. Apaan sih gitu. Kalau saya pribadi ngelampiasinnya ke nonaktifin akun Instagram saya, kayak misalkan udahlah nggak usah ngelihat Instagram lagi gitu, bisa kalian uninstall Instagram tersebut gitu. Sampai kapan sih nonaktifin atau uninstallnya ya sampai kalian udah bener-bener alhamdulillah nih gue udah agak-agak lumayan sembuh lah gitu. Lanjut, yang berikutnya, jangan ingat-ingat kesalahan yang udah lalu, yang udah yang udah kayak dulu gue dibully nih gitu. Masa sampai sekarang kepikiran kan biasanya tuh. Nah, hilangin tuh pelan-pelan walaupun emang susah. Tapi kesalahan yang udah lalu itu dijadiin pelajaran buat gak ngelakuin kesalahan itu lagi ke depannya. Selanjutnya, memaafkan hal-hal yang menyakitkan di hidup kalian. Contoh dibully atau kalian di ghosting gitu sama crush kalian, sama cowok atau cewek kalian di ghosting atau dihianatin sahabat kan bisa tuh. Itu dimaafin lah pelan-pelan. Terus di sini saya rekomendasiin tentang Instagram ya teman-teman. Oh iya nih, waktu itu kan saya ada yang nanya ya, kalau baca-baca tentang mental health di mana? Kalau saya biasanya baca tentang mental health ini, kesehatan mental ini di Instagram atau di TikTok juga ada. Atau kalian bisa googling tentang kesehatan mental. Untuk di Instagram saya punya beberapa akun Instagram yang menurut saya worth it buat kalian baca nih. Yang pertama ada @relief. Di situ itu paling juara sih menurut saya biar bisa nenangin kesehatan mental kita yang lagi down. Yang kedua ada introvert.me. Terus ada meaningful.me. Lanjut yang perempuan biasanya insecure gitu ada womanpreneur.id. Terus bisa jadi di @menjadimanusia.id. Di situ teman-teman bisa baca-baca tentang kesehatan mental. Terus di situ biasanya juga ngadain webinar tentang kesehatan mental, teman-teman. Kalian juga bisa konsultasi sama
secara online ya, tapi konsultasi sama psikiater yang ada di situ. Psikiater itu yang pokoknya yang ahli dalam bidang kesehatan mental. Itu yang disebut psikiater atau psikolog. Kurang lebihnya kayak gitu. Kalian boleh ditanyain atau nanti kalau misalkan mau Instagramnya nanti saya share ya. Tapi japri aja. Bisa japri teman-teman. Terima kasih. Bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih banyak Teh Farla yang udah kasih informasinya untuk teman-teman semua. Semoga sangat bermanfaat sekali. Lanjut, Aas. Silakan. Sebentar. Terima kasih pemaparan dan diskusi yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri acara pada siang kali ini, terima kasih banyak kepada panitia serta peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata atau perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang. Iya. Saya pakai itu aja. Langsung. Nanti penutupan akan ditutup oleh Bapak Kepala Sekolah, jadi mohon ditunggu sebentar. Bisa nggak saya bisa? Oke, sebentar lagi Bapak Kepala Sekolah akan menutup kegiatan MPLS SMAN 1 Kragilan tahun 2021 dan 2022. Mohon para peserta standby, jangan dulu live. Halo, sudah bisa? Silakan Pak, dimulai Pak. Oke, terima kasih Pak Acep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu yang tergabung di dalam kepanitiaan MPLS tahun 2021. Yang saya banggakan peserta didik baru, beserta rekan-rekan pengurus OSIS yang tergabung di dalam kegiatan MPLS. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini geneplah kita sudah memasuki hari ketiga, hari pelaksanaan MPLS yang ketiga, yaitu hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. Alhamdulillah, pelaksanaan dari hari Senin disambung hari Rabu dan hari Kamis berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan bekal materi yang telah diberikan oleh
panitia maupun narasumber bisa diterima, disimak dengan baik oleh para peserta didik baru, yang mana itu semuanya berguna untuk membekali para peserta didik baru memasuki bangku belajar di SMA Negeri 1 Kragilan. Mudah-mudahan dengan bekal yang cukup itu, dengan keadaan yang terbatas, yang disampaikan dengan cara online atau menggunakan daring, maka ini tentunya juga mengurangi kebatasan para pemberi materi, sehingga materi yang disampaikan mungkin ada yang diserap dengan baik, ada yang diserap dengan setengah-setengah. Namun demikian tidak mengurangi kita untuk niat belajar di SMA Negeri 1 Kragilan. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kekurangan di dalam pemberian materi kepada para peserta didik baru, kami panitia MPLS mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, sekian, terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka MPLS SMA Negeri 1 Kragilan pada hari ini, Kamis tanggal 22 Juli 2021 dinyatakan selesai dan dinyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Kak Rafi. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menutup acara masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Kragilan tahun pelajaran 2021-2022. Semoga teman-teman di sini semua sukses terus untuk di SMA Negeri 1 Kragilan ini ya. Mungkin sudah cukup ya Pak Acep. Oke, sudah cukup. Silakan ditutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih banyak teman-teman. Ditunggu ya, kita dari OSIS bakal mengumumkan juara Tuibon dan ada Tuibon lagi untuk kalian pakai kalau kalian sudah mengikuti MPLS pada tahun ini. Ditunggu teman-teman informasi selanjutnya di grup. Terima kasih, saya Farah Mumtazah Azra dan teman-teman saya dan mewakili teman-teman saya, teman-teman OSIS. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di